Baik. Untuk yang bergabung hari ini berjumlah 27. Ini berarti jumlah siswanya hanya 24 yang gabung. Baik, tidak apa-apa sih sebenarnya. Yang lain mudah-mudahan bisa segera bergabung. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran hari ini yang kita kemarin sempat membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Minta tolong dong kameranya. Oke. Untuk tugas-tugasnya, cek. Untuk tugas-tugas kelas 8 ini yang 8B tinggal Florence sama Florence sudah via WA. Yang belum Lana. Lana itu sudah kumpulkan belum? Ini Lana ada kan enggak ya? Zipran. Lana ada. Oke lah, ada bakal. Kita lanjutkan aja pelajaran hari ini, anakku sekalian, dengan materi ya masih tetap di seputar berita ya. Masih tetap di seputar berita. Jadi kita lanjutkan pembahasan kali ini. Izinkan saya berbagi ya. Sebentar apa yang saya sebentar ya. Ini saya cari whiteboard. Sebentar. Ini kalian kelihatan enggak ya? Di HP kalian ada catatan? Enggak ada ya?
Ini berarti oke, udahlah. Baik, anakku sekalian lanjut aja sudah. Tidak usah whiteboard kan. Baik, anakku sekalian kita lanjutkan pelajaran hari ini. Kalau tidak ada whiteboard sih susah saya ini menjelaskan. Karena tidak ada di buku, tidak ada di Google Classroom, tidak saya bagikan. Kalau saya bagikan seperti ini, oh ini dia sebentar. Layar kecil ya. Oke, baik. Bisa dilihat di layar monitor, di layar HP kalian, kita belajar tentang ini. Menyusun teks berita. Itu ya, yang akan kita pelajari hari ini. Menyusun teks berita. Jadi, yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana kalian nanti belajar untuk menyusun sebuah berita sendiri. Kalau awalnya kalian itu hanya menyimak atau membaca berita. Jadi untuk hari ini kalian mempelajari tentang cara menyusun berita. Cek. Menyusun berita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mau menyusun sebuah berita? Ya, jadi yang harus kita lakukan sebelumnya untuk menyusun sebuah berita yang pertama adalah yang nomor satu adalah membangun konteks dulu. Membangun konteks. Apa itu membangun konteks, anak-anakku sekalian? Jadi pada kita harus ketika kita ingin membuat sebuah berita, yang harus kita lakukan yaitu kita harus Oke, yang harus kita lakukan adalah mengetahui apa yang ingin kita beritakan. Sebentar. Berbagi layar, berhenti dulu. Oke, saya bagikan lagi. Oke. Oke. Jadi kita harus mengetahui dulu apa yang ingin kita beritakan. Contoh, kita mengambil sebuah tema berita, misalkan kita mengambil sebuah berita tentang olahraga, atau berita tentang musibah, atau berita tentang apa lagi yang sekarang terjadi, ya musibah, misalkan musibahnya ini misalkan COVID-19, atau apa lagi, banyak ya jumlah korban, apalagi sekarang ini, karena sekarang musim angin, banyak orang yang demam gara-gara keanginan, musim angin. Oke, musim angin. Ini yang harus kita lakukan adalah membangun konteks tersebut. Kita harus tahu apa yang ingin kita bicarakan, apa yang ingin kita beritakan terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus berusaha membangun konteks tersebut. Untuk apa? Biar kita
biar kita tahu apa yang akan kita lakukan setelahnya, atau yang akan kita langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan itu biar kita tidak kebingungan. Ini membangun konteks. Kok mati lagi? Saya bagikan lagi. Lana masuk. Oke. Membangun konteks. Yang nomor dua adalah mengidentifikasi unsur-unsur berita. Catatan saya ini, saya harap kalian dicatat juga ya. Identifikasi unsur berita. Unsur-unsur teks berita. Apa yang harus kita lakukan dalam langkah-langkah ini? Jadi kita harus benar-benar dalam berita itu kan kita harus ini, Rek. Kita harus benar-benar menyajikan sebuah fakta. Kita harus benar-benar menyajikan sebuah peristiwa itu benar-benar terjadi, sebuah fakta. Jadi yang harus kita lakukan yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Jadi faktor atau unsur-unsur berita, masih ingat enggak kalian? Unsur-unsur berita ada apa aja? Adik Simba kan ya. Jadi unsur-unsur adik Simba mulai dari apa, unsur apa, di mana, terus dan seterusnya itu kalian harus mengidentifikasinya dalam peristiwa itu. Apakah semua ada? Kalau misalnya tidak ada, ya harus diadakan. Misalkan ketika kalian meliput sebuah kejadian di rumah kalian, di daerah, di lingkungan kalian, misalnya di lingkungan kalian kan sekarang kan musimnya Agustus kan misalkan ya. Agustus kebetulan di kampung kalian itu mengadakan atau mengikuti sebuah lomba atau mengadakan sebuah lomba 17 Agustusan misalnya. Jadi kalian liput itu, berusaha kalian liput apa yang harus kalian liput? Ya misalkan apanya, peristiwanya, misalkan apa dalam hal ini apa sih lomba apa saja yang terdapat pada perlombaan tersebut. Lomba apa saja, jenis lomba apa saja yang ada pada peringatan 17 Agustus itu, misalkan apa. Jadi unsur apa, di mana, di mama sih. Di mana, terus kapan, siapa, terus apa lagi? Mengapa, apa lagi? Bagaimana? Jadi keenam unsur ini harus kalian muat dalam berita tersebut. Jadi dalam berita tersebut kalian harus muat semuanya. Kalau misalnya peringatan 17 Agustus di rumah kalian, maka untuk apanya ini, misalkan kalian mengangkat tentang lombanya. Terus di mananya, kalau di mana ini berarti lokasi. Lokasinya. Kapan? Kapannya ini berarti tanggal atau hari. Siapa yang misalkan pesertanya siapa atau yang mengadakan siapa. Mengadakan. Nah, yang mengadakan. Mengapa? Kenapa ini harus
apa namanya, untuk apa, mengapa kita mengadakan lomba tersebut. Kenapa lomba tersebut diadakan? Oke. Terus bagaimana? Bagaimana ini berarti pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Rek? Kalau bagaimana? Oke. Bagaimana proses perlombaannya berlangsung? Bagaimana? Ini bisa baca tulisan saya enggak kalian? Tulisan saya jelek ya. Ya, bagaimana proses perlombaannya berlangsung? Bagaimana proses perlombaan berlangsung? Ini langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi ketika kalian membuat berita tersebut, unsur-unsur, keenam unsur ini harus kalian adakan, maksudnya harus ada dalam berita tersebut. Jadi sebelum kalian membuat sebuah berita, maka kalian harus membuat sebuah kerangka dulu. Ya, kerangka berita. Kerangka berita itu apa? Kerangka berita itu yaitu pertanyaan ini. Keenam pertanyaan ini. Ya. Jadi keenam pertanyaan ini harus ada pada kalian sebelum kalian membuat satu berita. Kalau kalian sudah membuat kerangka tersebut, maka hal yang kalian lakukan adalah kalau kalian sudah melakukan atau mencatat kerangka-kerangka berita ini, maka hal yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah membuat berita tersebut secara utuh. Membuat berita tersebut secara utuh. Bagaimana caranya? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini kan otomatis gini Rek, alurnya. Ketika kalian membuat sebuah berita ya, kalian buat dulu ini kerangkanya. Terus dari kerangka-kerangka ini kalau misalkan kalian kurang informasi, misalkan informasinya tentang siapa, harus kalian wawancara. Kalau misalkan kalian harus mewawancara itu, kalian dalam wawancara tersebut harus dicatat loh. Dicatat kerangkanya saja, dicatat hal yang inti-intinya saja. Nanti ketika sudah kalian dapatkan semua informasi dalam unsur-unsur ini, maka yang harus kalian lakukan adalah membuat berita tersebut secara utuh berdasarkan kerangka ini. Ya. Jadi berita itu bisa dijamin keakuratannya, bisa dijamin faktanya. Faktanya bisa ada di situ. Pokoknya fakta tersebut harus ada. Dari mana fakta tersebut bisa didapat? Dari pertanyaan ini. Dari pertanyaan unsur-unsur ini. Jadi keenam pertanyaan tersebut harus masuk ke berita yang kalian buat. Bisa dimengerti anak-anakku? Bisa dimengerti? Oke. Jadi sebelum kalian membuat sebuah berita, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah ini, menyusun konteks terlebih dahulu. Ya, konteks. Membangun konteks. Ya, membangun konteks apa yang ingin kita beritakan. Yang pasti kalau misalnya berita tersebut bukan datangnya tiba-tiba, kalau yang berita yang datang tiba-tiba kan biasanya contoh.
Berita yang tidak ingin kita yang biasanya tidak direncanakan misalkan adalah berita-berita tentang musibah. Ya kecelakaan kayak atau apa kayak atau gunung meletus kayak itu kan datang tiba-tiba. Yang bisa kita rencanakan adalah berita-berita yang misalkan sudah terencana, misalkan ada peristiwa-peristiwa apa di kampung kalian, ada peringatan-peringatan apa, itu kan di kampung biasanya kan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, itu bisa kita rencanakan apa yang ingin kita beritakan di situ. Itu yang gampang biasanya. Kalau untuk yang kecelakaan tersebut kita harus benar-benar cari tahu peristiwanya seperti apa, terus korbannya kayak atau apa ya, narasumbernya siapa, itu benar-benar harus kita cari tahu. Ya. Terus apa lagi? Yang paling gampang pokoknya ya itu sudah ya yang berita-berita yang bisa kita lakukan, rencanakan terlebih dahulu kayak kayak peristiwa atau peringatan-peringatan. Kayak kemarin kalau peringatan yang ke depan ini kira-kira ada apa ya di kampung kalian? Itu kalian harus cari benar-benar. Ya cari cari benar-benar mulai dari narasumbernya yang ingin kita tanyakan, itu kita harus benar-benar cari tahu ya. Terus setelah kalian membuat sebuah berita, maka setelah membuat berita dari kerangka ini, terus kita membuat sebuah berita tersebut secara utuh, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah ini, koreksi, mengoreksi kebahasaannya. Ya, dan strukturnya. Takut tidak bisa dibaca. Saya tulis lagi. Mengoreksi kebahasaan dan apalagi strukturnya. Kebahasaan dan strukturnya. Nah, setelah kalian membuat berita tersebut secara utuh, kita harus kembali mengoreksi dari segi kebahasaannya, strukturnya. Mungkin ada dari segi kebahasaan. Dari segi kebahasaan ada yang kurang pas atau kita malah menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baku. Kita harus benar-benar melihat itu. Ya. Untuk yang strukturnya, ini benar-benar dari struktur adik Simba yang tadi, apakah sudah masuk semua? Itu kita harus memastikan benar atau tidaknya. Kita harus benar-benar memastikan strukturnya itu sudah masuk semua apa enggak dalam berita tersebut. Sebentar ya. Sebentar. Uh, Jangan sampai ketik berita yang kita buat tersebut kurang atau tidak utuh ya, tidak artinya kurang dari strukturnya kurang. Saya akan memberikan contoh berita yang mungkin tidak utuh atau tidak kurang dari strukturnya kurang.
Ini kalau berita yang utuh, yang lengkap, misalkan seperti ini, saya share dulu ya. Share. Share. Oke. Oke, bisa dilihat di situ di HP kalian. Salah satu berita ini tentang peristiwa banjir ya. Kalau kita coba di fullkan aja di HP kalian biar ya. Biar kelihatan. Judulnya adalah Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19 hingga pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Oke, dari sini ini bisa kita dapatkan struktur berita apa ya? Apa ya? Yuk, coba dijawab. Unsur berita apa atau what ada enggak di sini? Halo. Ada. Yang mana? Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Oke, berarti pertanyaannya apa peristiwa yang terdapat? Terjadi. Oke, yang terjadi dari berita tersebut. Oke, unsur kapan? Ada ya? Dari ini jam 19 hingga pagi Oke. jam 9. Di mana? Untuk di mana? Di mana Sungai Ciliwung. Oke, di mananya adalah di Sungai Ciliwung. Terus bagaimana? Kapan? Oh, sebentar. Kapan? Siapa? Siapa? Unsur siapanya ada enggak? Unsur siapanya ada apa enggak? Ada. Ada. Yang mana? Itu apa namanya? Yang tinggal di desa terendam tersebut. Ya, 2 desa terendam. Banyak keluarga yang mengungsi. Ya, keluarga yang mengungsi. Banyak keluarga yang mengungsi kan unsur siapa? Walaupun tidak menyatakan ke perseorangan, di situ sudah mendapat atau sudah termasuk unsur ke siapa ya. Jadi siapa yang mengungsi? Siapa yang harus mengungsi? Oh, 2 desa terendam, banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Berarti siapakah yang mengungsi di kampung sebelah? Ya, jadi berarti jawabannya adalah semua keluarga yang berada di 2 desa. 2 desa ini tidak lengkap di sini, tidak jelas 2 desa yang mana gitu loh. Jadi untuk selengkapnya, nah ini dia sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Siapa yang kehilangan tempat tinggal? Ya, di sini jawabannya adalah sekitar 137 kepala keluarga. Pemerintah segera. Nah, ini juga pemerintah ini masuk unsur apa, Rek? Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih. Siapa? Iya. Terus kalau pertanyaan lagi, apa yang dibantu pemerintah?
berupa Iya. berupa bantuan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah? Air bersih. Air bersih, makanan, minuman, obat-obatan dan pakaian. Ya. Terus ini sudah lengkap apa enggak menurut kalian? Sudah lengkap di adik simbanya apa belum? Yang bagaimananya belum, Ustadz? Bagaimana? Kira-kira bagaimana itu pertanyaannya seperti apa? Sebelumnya juga pernah terjadi di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Kira-kira ada bagaimananya enggak? Kalau mengapa ada ya? Kalau unsur mengapa ada apa enggak? Ada. Ada. Mengapa banjir ini terjadi kan karena kebiasaan masyarakat sekitar Iya, membuang. bagus, bagus. Iya, bagus. Jadi yang tidak ada di sini unsur Bagaimana? bagaimana. Kalau misalnya 2 desa terendam banyak keluarga yang mengungsi di kampung. Kira-kira untuk pertanyaan bagaimana itu kira-kira apa sih menurut kalian dalam berita ini yang betul? Ada yang bisa jawab enggak? Misalnya ini yang kurang ya bagaimana usaha pemerintah atau usaha warga masyarakat sekitar agar tahun depan atau musim-musim hujan depan tidak terjadi banjir lagi. Harusnya ada seperti itu ya. Betul apa enggak? Ya. Kalau misalnya ditambah dengan pernyataan atau pertanyaan bagaimana, berarti di sini kurang. Berarti di berita tersebut yang berita ini jelas-jelas kurang, ya. Nah, Ya. ini yang harus kalian hindari ketika kalian membuat sebuah berita, ketika kalian mencatat sebuah berita. Jadi unsur-unsur itu, jadi keenam unsur itu harus benar-benar ada. Jadi mulai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, apalagi dan bagaimana. Itu harus benar-benar ada semuanya. Tidak kalau seperti ini yang jelas-jelas ada yang kurang, unsur bagaimananya yang tidak ada. Ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi faktor jadi kita harus benar-benar harus bisa menghindari untuk tidak kekurangan dalam menyajikan sebuah berita. Ya, jadi kita harus benar-benar menelaah benar-benar apa sih yang kurang dari berita yang kita tulis. Bisa dipahami ya? Oke. Dan oke, dari segi kebahasaannya juga kita jangan sampai salah ya dalam penggunaan misalkan tanda baca ya. Penggunaan tanda baca apalagi kapital, huruf kapital. Apakah kalian masih ingat penggunaan huruf kapital? Masih, Ustaz. Hah? Ingat. Harus ingat loh ya. Jadi mulai dari awal kalimat itu huruf kapital dipakai atau digunakan pada saat awal kalimat. Apalagi menyatakan nama orang, Nama kota. nama kota, awal kalimat, nama orang, nama kota,
nama kota. Apa lagi? Nama provinsi. Nama Ya, tempat. nama provinsi. Nama tempat lah pokoknya ya, nama tempat. Itu harus menggunakan huruf kapital. Itu hati-hati, jangan sampai salah. Apa lagi? Imbuhan, penggunaan imbuhan. Masih ingat imbuhan? Imbuhan mem, ber, itu kalian harus benar-benar paham semuanya. Terus ada yang ketika kata yang imbuhannya ketika dikasih imbuhan huruf awal dari kata tersebut hilang. Masih ingat apa enggak? Ada sebuah kata yang huruf awal ketika kata tersebut ditambah imbuhan. Sebentar. Ketika ditambah imbuhan men, itu kata awal dari kata dasar tersebut hilang. Oh, kata awal. Huruf awal dari kata dasar tersebut hilang. Masih ingat apa enggak? Ini pelajaran kelas 7 loh, Rek. Huruf apa aja? Huruf apa aja? KTSP. Nah, lupa semua. Ya, huruf KTSP. Misalnya, sapu. Ketika dikasih imbuhan men, ketika dikasih imbuhan men, maka menjadi apa, Rek? Mensapu apa menyapu? Nyapu. Menyapu. Oh iya. Apalagi? Ini kan huruf awalnya S. Sapu. Apalagi? Kalau K apa? Ayo cari K. Kata kerja K. OT dulu. Tulis. Ditambah men. Jadi mentulis. Betul? Mentulis apa? Nulis. Menulis. Pokoknya semua kata yang diawali dengan huruf K, T, S, P, ketika dikasih imbuhan men, maka huruf ini, huruf KTSP ini hilang atau lebur. Ayo jangan sampai lupa, ini pelajaran kelas 7. Ya. P. Pukul. Ditambah men jadi apa? Memukul. Bukan mempukul ya. Bukan mempukul. Intinya itu sudah. Jadi harus kalian hati-hati ketika penggunaan ini. Kata yang tidak baku, kata sambung juga jangan sampai lupa. Kata sambung. Kata sambung itu apa? Konjungsi. Konjungsinya mulai konjungsi ada apa aja, Rek? Halo? Konjungsi kira-kira ada apa aja? Mulai dari dan, apalagi atau, apalagi? Sedang. Hah? Apa? Ayo apa, Rek? Ada. Ayo. Hah? Sedangkan. Sedangkan. Apalagi meskipun. Kemudian. Apalagi. Dan banyak lagi. Kalian harus pelajari lagi nih konjungsi. Ini namanya
konjungsi. Konjungsi tidak sebatas ini loh, banyak, masih banyak. Kalian harus benar-benar menguasai ini dulu. Ya, apalagi tanda baca, singkatan-singkatan juga jangan lupa. Kalau misalkan ada singkatan, kalau udah ada sudah jangan dipaksakan. Dan ini yang harus kalian lakukan. Mulai dari membangun konteks, kalian harus ada rencana mau memberikan berita tentang apa. Ya. Terus setelah kalian membangun konteks, mengidentifikasi unsur-unsur teks beritanya. Apa, di mana, kapan. Ini dalam ceritanya adalah membuat kerangka berita. Ya. Setelah itu kerangka beritanya sudah kalian buat, baru selanjutnya yaitu membuat berita tersebut secara utuh. Ya, setelah kalian membuat berita secara utuh, koreksi kebahasaan dan strukturnya sudah benar-benar ada semua apa enggak, kebahasaannya sudah benar anda. Ya, mulai dari tanda baca, huruf kapital, apalagi penggunaan imbuhan, terus konjungsinya sudah benar-benar betul apa enggak. Kalau sudah betul, baru itulah yang dinamakan sebuah apa? Berita. Jika kalian belum melakukan langkah-langkah ini, insya Allah kalian akan kesulitan dalam membuat berita. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Jadi langkah pertama itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada. Tidak ada itu sudah mengerti apa gimana? Apa tidak mengerti sama sekali? Jawaban pertanyaan yang sulit ini kayaknya ini. Jadi itu ya. Jadi oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kalian bisa menebak apa yang akan terjadi di sini. Bisa menebak apa yang akan terjadi setelah ini? Kira-kira apa yang akan untuk selanjutnya, yaitu saya kasih waktu berapa lama ya? Saya akan kasih kalian tugas. Tugas tersebut yaitu membuat sebuah berita. Beritanya harus fakta. Berita tersebut harus fakta. Kenapa? Faktanya tersebut, dari mana bisa tahu fakta dan itu benar-benar terjadi? Harus ada dokumentasinya. Tidak serta-merta cuma tulisan saja. Harus ada dokumentasinya. Dokumentasinya berupa apa? Berupa foto. Jadi di dalam berita yang kalian tulis itu harus ada foto. Sebenarnya maunya saya sih bukan foto, sih video malah. Ya, kalian bikin video tersebut, misalkan videonya adalah kalian ketika pas mewawancarai narasumber di peristiwa tersebut. Tapi tidak jadi deh, biar kalian tidak pusing-pusing sekali. Tugasnya adalah kalian membuat sebuah berita, menyusun sebuah berita pada berita tentang apa aja, terbebas. Berita tentang, misalkan berita tentang olahraga, peringatan apa gitu, terus berita hiburan kayak atau apa. Atau mungkin kalau kalian sempat, misalkan kebetulan di situ di daerah kalian ada peristiwa kecelakaan atau musibah apa gitu, kalian kayak kemarin itu di Dringo, yang udah kalian masih di orangnya dari yang rumahnya di Dringo mungkin masih ingat dengan peristiwa banjir yang terjadi di Dringo. Atau mungkin bisa diangkat lagi. Kalau memang tidak ada, ya sudah kalian cari peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang mungkin bisa kalian angkat.
kira-kira apa ya di kampung ini. Kalian harus benar-benar cari berita, konsultasikan dengan orang tua kalian, boleh beritanya bebas ya beritanya tentang apa aja, berita tentang hiburan, olahraga, peristiwa, peringatan atau apapun itu beritanya. Yang penting satu, dalam berita tersebut walaupun tidak ada bukan hanya catatan atau tulisan yang kalian kumpulkan, tapi lengkap dengan dokumentasinya. Bisa dipahami, Pak? Anda? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya yakin kalian bisa. Dan jangan pernah patah semangat. Ini tugas buat kalian, dikumpulkannya kapan kira-kira enaknya ini? Dikumpulkannya, saya minta 2 minggu. Ya apa? Najwa kok kayaknya, Wawa kok kayaknya kaget. Bisa ya? Fer? Gimana Fer? Verina? Bisa lah 2 minggu. Ya. Ya, 2 minggu. Insya Allah itu waktu yang cukup buat kalian. Saya yakin, bukan insya Allah, tapi saya yakin itu ada waktu yang cukup buat kalian. Seminggu pertama, misalkan dari sekarang, kalian cari kira-kira mau berita apa. Cari aja dulu beritanya. Kalau sudah nemu, baru minggu yang kedua adalah proses penulisan. Iya kan? Bisa kan? Bisa lah ya. Intinya kalian belajar menjadi reporter. Menjadi reporter yang handal. Ya. Saya tunggu tugas kalian dikumpulkan. Dan bagi yang tidak ikut sekarang, nanti bisa saya share videonya, sudah gampang biar kalian biar yang tidak ikut itu bisa menyimak juga dan bisa tahu tugasnya. Itu saja ya dari saya ya. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup aja pertemuan kali ini. Oke. Kita tutup aja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya tunggu tugas kalian. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan membacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.